pon amolan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, ketemu lagi rutinan di malam Kamis. Semoga rutinan ini berjalan terus lancar, barokah dan mendapat ilmu manfaat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, selama ini memang pengajian ini didasari oleh pertanyaan-pertanyaan baik dari teman-teman juga dari orang luar, masyarakat sekitarnya. Kemarin ada yang bertanya, banyak sebenarnya pertanyaan ini, bagaimana caranya untuk membuka rizki? Ada yang tanya begitu. Terus yang menarik lagi, bagaimana cara atau perilaku untuk mendapatkan hidayah dan bidayah Allah? Yang lebih mendalam pertanyaan ini, bagaimana kita bisa untuk ma'rifatullah? Bagaimana sebenarnya ma'rifatullah itu? Itu yang ditanyakan. Saya akan menjawab dengan keilmuan baik syariah, thariqat, hakikat, juga ma'rifat. Di dalam Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. 30 juz itu dikumpulkan jadi surat Al-Fatihah. Itu sudah masyhur, ulama-ulama sudah masyhur bahwa di Al-Quran itu ada 30 juz dikumpulkan di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dikumpulkan di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu dikumpulkan ke ba-nya Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya Bismillahirrahmanirrahim dikumpulkan di nattah, di titik ba-nya Bismillahirrahmanirrahim. Lah, sebenarnya ini apa hakikatnya ini? Maka kita harus belajar dan memaknai, juga mentafsiri, juga memahami suratul Fatihah. Apa sebenarnya Al-Fatihah itu? Itu saya akan menjawab pertanyaan tadi. Al-Fatihah itu surat Ummul Quran. Termasuk namanya Ummul Quran. Al-Fatihah di sini ada namanya Al-Ta'rif. Biar sampean paham. Kenapa semua urusan pembuka apapun, sampean ingin jadi apapun, ingin kesaktian, ingin kerejekian, ingin karomah,
itu sebenarnya ada di suratul Fatihah. Kalau sampean mengerti apa isinya, sebenarnya hakikatnya surat Al-Fatihah itu. Nah, maka saya akan membicarakan dengan alnya dulu. Fatihah itu wazannya fatahah. Fi'il madinya itu fatahah. Jadi bina sohehnya ini fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, lam fi'ilnya itu fatahah. Fa fi'ilnya fa, ta ain fi'il, lam fi'il. Itu termasuk bina soheh. Nah, ini ada al. Nah, makanya kita harus mengenal tentang al itu. Fatahah membuka. Nah, ya. Apa yang dibuka? Nah, ini kita harus tahu dan mengerti tentang Fatihah itu sendiri. Nah, di situ ada Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat pertanyaan alhamdu. Bukan hamdun lillah, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Biar sampean paham tentang maknawiyahnya juga istilahiyahnya. Fatihah dimasuki al, Fatahah dimasuki al, masuk pada isim. Jadi Fatihah itu isim, nama. Nah, untuk membuka sesuatu, baik ma'rifatullah, baik kerejekian, baik karomah, baik ilmu hikmah, baik apapun yang ada di alam semesta ini, karena adanya baknya bismillah titik itu, maka kita harus dengan isim. Itu. Berarti Al-Fatihah ini alat untuk membuka. Alat untuk membuka ini apa? Nah, maka di dalam alhamdulillahi rabbil alamin itu diterjemahkan dengan segala puji. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Karena Fatihah ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim ini termasuk bukan surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan termasuk surat Al-Fatihah. Tapi yang lebih majhur itu termasuk. Dengan baknya bismillahirrahmanirrahim, santai aja. Dengan titiknya baknya bismillahirrahmanirrahim, bikana makana. Biar paham sampai. Biyakunu mayakunu. Jadi Allah dengan kudrat iradatnya melafatkan kun bikana makana. Jadi dengan kudrat iradatnya, dengan titik, maka terjadilah alam semesta dan seisinya. Bikana makana. Sudah terjadi. Karena di situ wazannya fi'il madi. Jadi zamannya itu zaman lewat. Sudah ada. Dengan kana, maka sudah ada. Makana, apapun yang ada. Biyakunu mayakunu. Dengan titik yakunu, sedang atau akan terjadi. Istifham, istiqbal. Jadi wazannya itu mudhari', zamannya istiqbal, istifham. Akan dan sedang.
akan terjadi, dan sedang terjadi. Itu di alam semesta. Nah, sedangkan suratul Fatihah sendiri diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Di alhamdu bukan hamdun lillahi rabbil alamin, tapi memakai alif lam al ta'rif. Jadi isim itu termasuk isim ma'rifat. Kalau isim dimasuki al, maka isim itu termasuk isim ma'rifat. Jadi tidak ada pertanyaan di situ. Sudah mengenal. Karena apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu utawi, nah ini utawi sekabehane puji. Nah, karena puji ini ada 4 di sini. Jadi hamdunillah ini memuji, itu ada 4 macam pujian. Alhamdu ini sudah ma'rifat. Jadi kalau kita mengenal atau memahami suratul Fatihah, pertama itu sampean sudah ma'rifat, sudah mengenal. Apa yang dikenal? Lillahi. Maka mengartikan suratul Fatihah ini kalau diartikan dengan maknawiyah yang jelas, artinya dengan syarah juga hakikatnya itu sangat panjang. Karena di al aja alif dan lam ini kemakrifatan. Alif dan hamzah itu berbeda. Kalau alif itu tidak menerima harokat, tapi hamzah menerima harokat. Alif kalau dimasuki kalimat lain itu bisa hilang. Itu kalau hamzah tidak bisa hilang. Alasannya di situ. Jadi alhamdulillah utawi sekabehane puji, semua puji yang 4 lillahi iku lillahi. Nah, ini di sini yang paham dengan nahwu jurmiyah itu tidak nyampe. Mutammimah pun tidak nyampe. Yang nyampe ini Ibnu Aqil, Alfiyah Ibnu Aqil. Di situ menyimpan domir mustatir, domir yang harus disimpan, wajib disimpan. Sebenarnya di situ alhamdu kainun lillah. Jadi domir mustatirnya memakai kainun au istaqarrun lillah. Jadi memaknai di situ alhamdu utawi sekabehane puji yang 4 lillahi iku tetap istaqor, tetap atau kainun. Ono lillahi kadui Allah. Nah, di sini maka orang-orang menemukan kemakrifatan. Semua yang ada di alam semesta ini lillahi, kainun lillahi, istaqarrun lillahi. Sehingga pencapaian sampian semua untuk kemakrifatan, baik di dalam ilmunya, baik kemakrifatan di dalam rizkinya. Karena makrifat itu banyak sebenarnya. Kalau diartikan hakikat, makrifat dalam ilmu, makrifat, titik makrifat itu makrifatun nafs dan makrifatullah. Kalau ngaji tauhid dan tasawuf. Nah, kalau diterangkan ini, wah ini 3 hari tidak selesai. Dengan adanya lillahi, karena tersimpan domir istaqarra
au kainun lillahi. Itu bedanya orang, maaf. Bedanya orang punya ilmu yang ngaji sebenarnya tentang ilmu nahwu sorof, tahu di situ. Kalau ngaji di jalanan, ya ada yang tahu, banyak yang tidak tahu tentang apa domir mustatir itu. Kenapa disimpan? Nah, di sini wajib disimpan. Kalau domir mustatir itu wajib disimpan. Karena bagian domir itu banyak. Kalau domir mustatir itu harus disimpan. Jadi alhamdulillahi, alhamdu utawi sekabini puji, lillahi kainun lillahi, istaqarrun lillahi, iku tetep kadui Allah. Jadi kemakrifatan ini tentang Allah. Maka mohon maaf, ini sebenarnya kalau diterangkan sangat dalam tentang Allah yang sebenarnya. Sebenarnya Allah itu bagaimana? Sebenarnya Allah itu ada di mana? Itu. Karena khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin tsummastawa 'alal arsy. Di sini istawa itu jangan diartikan bertempat. Karena ada Allahu Rabbi, ada Allahu Rabbul Alamin. Di sini diterangkan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan alhamdulillahi Rabbi. Bukan. Tapi alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalau Rabbil Alamin itu Robnya alam semesta. Tapi kalau Rabbi, ini perbedaannya. Robnya kita. Rabbi. Mutakallim wahdah. Rabbi. Robnya saya. Jadi sampian semua punya Rob. Tapi kalau Rabbul Alamin summastawa 'alal arsy. Ya, makanya di Al-Qur'an Qulir ruhu min amri rabbi fa inni qarib. Nah, di sini ada keterangan fa inni qarib. Sesungguhnya saya lebih dekat. Nah, kalau lebih dekat itu ada di mana? Nah, pertanyaannya, kalau dekat itu ada di mana Rob itu? Robbi ini ada di sini. Dekat Robbi. Tapi Rabbul Alamin ini summastawa 'alal arsy. Kalau Ibnu Katsir monggo Pak, menerangkan aras ini wadahnya alam semesta. Kalau Ibnu Katsir itu diterangkan di sini aras itu wadahnya planet. Summastawa 'alal arsy ini apa namanya, sami dan apa as-samawat itu jamak, al-ard itu jamak taksir juga. Jadi al-ard itu ada yang mengatakan 7 langit, 7 bumi, 7 lapis, ada yang mengatakan sampai 9 lapis, 11 lapis. Juga langit itu diwadahi dengan aras. Nah, jadi Allah summastawa 'alal arsy di sini Allah tidak bertempat di aras, tapi meliputi aras. Di situ Allah. Jadi Allah itu tidak bertempat. Jadi memahami Al-Fatihah ini dengan alnya saja ini sudah makrifat. Apalagi ke hamdu. Karena segala puji bagi Allah. Nah, ini segala puji bagi Allah ini 4 puji. Qadim alal qadim, qadim alal hudus, hudus alal qadim,
hudus alal hudus. Katanya orang Madura, ngalem, pengalem. Oh, kamu ganteng, oh kamu baik. Ini hudus alal hudus. Kalau qadim alal qadim, Allah muji Allah. Anallah la ilaha illa ana. Itu kita harus paham di situ. Dengan alhamdulillah, maka kita harus berpedoman ke segitiga alam semesta. Ada Ahad, ada Ahmad, ada Muhammad. Jadi Ahad itu Datullah, Muhammad Ahmad Ruhullah, Muhammad Nurullah. Maka terjadilah alam semesta ini. Nah, di situ biar sampean paham tentang al-ma'rifat. Nah, jadi kemakrifatan di sini, kenapa Al-Fatihah itu Al-Fatihatu ma qori al-atlah. Di tafsir Al-Fatihah ada kitab namanya Tafsirul Fatihah. Itu di situ Al-Fatihatu ma qori al-atlah. Jadi membaca Fatihah, apalagi sampean paham dengan Fatihah, ma qori al-atlah, untuk apapun. Untuk kaya bisa, untuk jadi pangkat besar sampean bisa, untuk jadi apa? Jadi pengusaha juga sampean insya Allah bisa, karena Al-Fatihatu ma qori al-atlah. Ya, di situ. Jadi sampean harus paham. Kalau hanya membaca ya insya Allah banyak yang ngerti. Itu pun ada ilmu tajwidnya, ada ilmu nahwu sarofnya. Kalau wiritan Al-Fatihah, ya mohon maaf, anak saya kecil itu bisa baca Al-Fatihah. Tapi untuk memaknai, untuk memahami, sedangkan alnya saja, alif lamnya itu dimaknai al-ta'rif, kemakrifatan. Jadi isim yang makrifat itu jelas bahwa puji, segala puji yang 4 itu milik Allah, bukan milik sampean. Sampean cerdas, punya ilmu, bukan milik sampean. Oh Bapak baik orangnya, kebaikan itu siapa? Oh kata Ismail, orangnya dermawan. Lah kedermawannya ini yang mengatur siapa? Nah itu kemakrifatan. Sehingga kita kalau paham di situ, paham dengan sifat ma'ani. Sifatnya Allah yang ma'ani, yang ada 7 itu. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah di situ biar sampean, artinya kalau baca Fatihah ini, mohon maaf, kalau saya baca Fatihah tidak segampang Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, seterusnya. Tidak segampang itu. Kalau mengerti tentang Al-Fatihah, membacanya alhamdulillah sudah berhenti. Karena berpikir. Kalau orang mengerti. Kalau orang berilmu di situ. Mengerti tentang alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ini ada isim yang masuk. Al, tandanya isim. Isim yang didahului oleh al-ma'rifat. Berarti ini. Nah, berhenti. Nah, sehingga mohon maaf. Bacanya itu bagus. Pengertiannya juga bagus.
sehingga nyambung ke Allah, sirnya kita itu nyambung ke Allah. Nah, di situ. Jadi mohon maaf kalau ingin lancar rezeki, ingin lancar pekerjaan, usaha apapun, kita harus paham dengan Al-Fatihah. Paling tidak kalau orang am seperti kita ini, monggo perbanyak surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Apalagi sampean bisa seperti sekarang ini memaknai surat Al-Fatihah itu. Nah, jadi mohon maaf ini ya. Kalau seorang ingin lancar rezeki, pengetahuannya ini biar cepat nyampe, jangan ada di hati ini dengki dan dendam. Jangan ada iri dan dengki. Jangan ada hati zauk ini. Tidak ada menyakiti orang lain. Tidak boleh. Kenapa? Karena di suratul Fatihah ayat pertama alhamdulillah. Kita selalu harus memuji. Ya, tidak boleh memfitnah orang lain, mencemooh orang lain. Suratul Fatihah pertama alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita harus saling memuji. Oh, sampian bagus. Oh, sampian gitu. Jangan mencela. Sedikit-sedikit mohon maaf, kalau bisa jangan mencela. Kalau bisa, apalagi keilmuan menyalahkan orang lain. Oh, kamu salah. Oh, kamu ilmunya sedikit. Oh, kamu tidak nyampai. Sudah, jangan. Sampai tidaknya itu sudah milik Allah. Sudah itu kudrat dan iradatnya Allah. Kalau kita tidak dikasihi oleh Allah, Rahman Rahim ini keterusannya ini. Kalau dibahas terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, di sini Ar-Rahmanirrahim ini diartikan apa? Kalau kita tidak diwalasi, tidak dikasihi oleh Allah, ya kita tidak bisa duduk seperti ini. Saya pun tidak bisa bicara. Saya pun tidak bisa bergerak. Saya pun tidak bisa mendengar. Karena kudratnya saya, iradatnya saya, sifat ma'ani 7. Basornya saya, kalamnya saya. Ini semua milik Allah. Jadi pemahaman sifat ma'ani di situ, kita kudrat. Kita bisa minum kopi, ngangkat kopi, kudrat, kuasa. Iradat, berkehendak. Saya berkehendak minum kopi. Tapi la iradat, la kudrata illallah. Di situ pemahamannya sifat ma'ani. Saya bisa mendengar, saya bisa berbicara. Kalam, basor, saya bisa melihat. Tapi la basirun illallah. La kalamun illallah. La sami'un illallah. Di situ pemahamannya. Nah, jadi di Al-Fatihah itu awal ayat Al-Fatihah itu sudah menerangkan itu. Itu kalau ngaji, mohon maaf, ngaji yang sebenarnya itu. Kalau ngajinya Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kadui Allah. Ar-Rahman, alhamdulillahirabbil alamin, Rabbi kang mangirani Allah al-alamina ing alam semesta. Itu kalau ngaji maknawiyahnya. Tapi untuk ngaji istilahnya, ngaji syariatnya, kalau ngaji hakikatnya, Rabbil alamin ini siapa?
Terus alam ini yang bagaimana? Nah, di sini perlu kita paham, perlu kita belajar bahwa yang dibaca sampean selalu dibaca setiap waktu. Waktu duhur dibaca sampean, waktu asar dibaca, maghrib, isya, subuh membaca surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah itu syaratnya, rukun syaratnya sholat? Karena di situ. Kalau paham tentang suratul Fatihah. Jadi alhamdulillah utawi sekabini poci yang 4. Qadim alal qadim, qadim alal hudus, hudus alal qadim, hudus alal hudus. Jadi memuji ini Allah memuji Allah. Allah memuji hudus makhluknya. Qadim alal hudus, hudus alal qadim. Makhluknya memuji Allah. Itu. Hudus alal hudus, makhluk memuji sama-sama makhluk. Itu semua tetap milik Allah. Itu kemakrifatannya. Hakikatnya di situ. Jadi paham hakikat, maka kita makrifat. Kemakrifatannya apa? Bahwa semua di alam semesta ini, mohon maaf ini, seorang pencuri atau seorang penzina atau seorang pemabuk, sampean dicemooh, wah kamu itu, itu jangan. Sebenarnya agak boleh itu. Harus kita sayangi karena ada Rahman Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Di situ kasih tahu, oh ini jalan yang enggak baik, ini kalau syariatnya ini berdosa, ini baik, ini tidak boleh benci. Itu semua yang berkehendak, semua kudrat, iradat, ilmu, semua itu tetap Allah. Di situ kita nggak boleh benci, malah kita harus sayang. Di situ isi suratul Fatihah. Kalau dibahas semua ini sampai waladhdallin nggak selesai-selesai. Mohon maaf, ini hanya sekedar tentang perjalanan hidup kita, tentang hidup kita sehari-hari berhadapan dengan sesama manusia. Kalau orang ininya sudah bersih, penglihatannya ini sudah oke, berhadapan dengan makhluk gaib. Ini semua ini ada di suratul Fatihah. Itu amalan, bacaan, amalan ingin kaya, amalan ingin cepat sembuh penyakitnya, amalan ada di surat Al-Fatihah. Karena hatinya surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau paham di situ, insya Allah sampean tentang alam semesta ini terang. Tentang apapun yang ada di alam semesta ini, insya Allah sampean bisa melihat. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu kemakrifatan di situ. Hakikatnya penghambaan kita itu minta tolong pada Allah. Itu di situ kalau dibahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bahas tentang di surat awalnya aja bahwa alhamdulillah itu ma'rifatullah. Kenapa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Itu ya. Jadi siapa yang mengenal dirinya, itu ada di alhamdu. Mengenal Allah ada di lillahi. Di situ. Kalau ngajinya mendetil,
Di alhamdu ini ada Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdu ada di Muhammad Rasulullah. Muhammad ini siapa? Nah ini. Hakikatnya yang bagaimana? Syar'iyahnya yang bagaimana? Ini di alhamdu ini. Ya, karena ada ha mim alhamdu. Nah, alhamdu ha hamdu ha mim dal. Ada di situ. Jadi mohon maaf ini karena ini pengajiannya santai, tenang. Artinya ya ngajinya santai-santai aja. Biar sampean ilmu ini masuk dan paham tentang suratul Fatihah. Pembahasan ayat pertama alhamdu ini sudah Muhammadur Rasulullah. Nah Muhammad Rasulullah ini. Nah sedangkan kita ini ada dohir, ada batin, ada goib, ada sir. Bukan ini aja. Oh Pak Rosid, saya ini Rosid. Apa ini Rosid? Tidak. Rosid ini ada dohir ini, ada batin, ada goib, ada sir. Batinnya apa? Ilmunya, khawatirnya, akalnya. Sudah batin. Zauknya, rasanya ini batin. Gaibnya ruh kita. Sirnya itu tetap milik Allah. Komplit manusia ini. Kalau paham. Maka kita harus ngaji tentang Al-Fatihah ini. Biar apa? Biar kita perjalanan hidup ini. Aduh saya ini gimana cara mencari rezeki kok payah. Gimana saya kok penyakitan. Penyakit selalu ada. Keluarga bertengkar. Gak enak. Nah ini gak paham tentang Al-Fatihah. Kalau paham di surat Fatihah. Kalau paham tentang Al-Fatihah apalagi sampai ke ayat 7. Wah ini bagus. Paham tentang surat Al-Fatihah ayat pertama itu sudah bagus. Karena di situ ma'rifatullah. Nah, maka saya akan menjawab bagaimana mengenal ma'rifat. Bagaimana cara gampang rezeki, bagaimana? Ada di situ. Kalau paham, bacanya bagus, membaca sambil memaknai, sambil memahami, insya Allah sampean tidak sulit untuk mencari rezeki. Insya Allah. Jadi kita sekarang mengetahui tentang itu, monggo. Ya baca. Ya kalau dengan orang banyak kalau bacanya Al-Fatihah, Alhamdulillah, diam, sajam. Wah ini disangkanya mereng. Disangkanya apa namanya orang. Gitu. Disangkanya nanti gila. Jangan. Kalau berbaur dengan orang banyak, monggo ikut Kalau berbaur dengan host, monggo ikut host. Kalau sendirian, monggo ayo. Ma'rifatullah. Gitu. Kemarin ada tanya, ma'rifatullah itu apa? Melihat Allah dengan mata ini bukan. Ma'rifatullah itu ma'rifatun nafs. Jadi mengenal diri ini ma'rifatullah. Gitu. Jadi mengenal tentang alhamdu sudah mengenal diri. Karena alhamdulillah ini ada Muhammadur Rasulullah. Nah, di situ. Jadi tentang ayat pertama ini sudah 1 jam lebih.
apa namanya tentang alhamdulillahirabbil alamin ini sudah 1 jam ini. Jadi pembahasannya Rabbil alamin ini, Robnya kita ini Rabbil alamin, meliputi alam semesta. Bukan Allah ini bertempat, tidak, meliputi alam semesta. Semua diketahui oleh Allah. Nah, di surat apa namanya ayat Al-Kursi itu, surat apa? Ayat kursi itu semua, yang dohir, yang batin, yang gaib, semua diketahui oleh Allah. Karena meliputi alam semesta. Summastawa alal arsy. Itu. Jadi mohon maaf, sekedar keilmuan ini ya, ngajinya santai juga, artinya kalau terlalu banyak nanti bingung sampean. Biar sampean paham paling tidaklah sedikit, oh alhamdulillah ini begini ya, oh begini. Jadi tidak boleh mencemooh orang lain, tidak boleh menyalahkan orang lain. Ya, tidak boleh memfitnah, itu karena ada di alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ monggo kalau ada pertanyaan, kita santai minum kopinya sambil rokokan enggak apa-apa, monggo kalau ada pertanyaan, monggo ayo, enggak apa-apa ayo tore neka teku le nyaman anu. Tore neka. Sampai neka. Sudah gitu. Iya. Ayo lah. Depak make. Nya depak tore. Atau nyana namanya. Pon ada seperti ada. Tanya apa kan? Kok kilo oleh enggak? Tanya apa kak? Ya tanya apa yang penting bisa atanya gula bisa jawab bisa di alam akan di luar guru lo pak. Ayo tanya. Repon atau Tentang Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Telah diterangkan oleh Kiai Haji Kamis Rosid tentang permasalahan Al-Fatihah, walaupun saya masih belum banyak menangkap karena masih putus-putus penjelasannya. Tapi di sini saya ingin menanyakan tentang alhamdulillah, yang mana Allah itu menurunkan surat Al-Fatihah itu disebabkan dulu dalam hikayahnya itu, sejarahnya itu, citra dari Tuhan tersendiri itu adalah citra yang jelek, sehingga Allah itu menurunkan surat Al-Fatihah itu memberikan sebuah makna bahwasanya Tuhan alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim, memberikan sebuah citra bahwasanya Allah itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang ingin saya tanyakan, mengapa Tuhan itu masih ingin mengembalikan citra yang sudah terjadi dari kalangan-kalangan pada zaman dahulu itu, bahwasanya Tuhan itu adalah dikenal dengan Tuhan yang bengis, yang kejam, yang seperti itu, sehingga Allah menurunkan surat Al-Fatihah dengan landasan Ar-Rahman Ar-Rahim,
bahwasannya Tuhan itu masih memiliki rasa kasih sayang baik terhadap orang kafir maupun orang Islam, seperti itu. Yang saya ingin tanyakan titiknya itu, kenapa Tuhan itu masih memerlukan pengembalian citra terhadap statusnya, ketuhanannya, seperti itu. Tangki. Karena itu ada keterangan bahwasannya turunnya surat Al-Fatihah itu memang untuk mengembalikan citra, mengenalkan citra Tuhan, seperti itu. Boleh saya tanya, Kak? Boleh Kak Kak? Monggo. Ampun. Tore mpun apa saya tanya kita ore. Ola trope saya banyak. Engki mak kayak nih mak kayak. Trope kedon saya banyak dene kita ore. Pakai nangkin apa sama kayak? Oh lekas habine kita tireng bine kan dene kau menoreng nang-anak den ngono. Tore. Tore. Kalau jadi sodor mpun ngaji santai nih kan. Ki. Tanya Ki, ngaji sekalian lah tak tanya. Us, belum tanya. Emak dengan pen. Tanya Ki nggak? Ring dat. Gue siapa? Tanya tentang abi ini telur. Tanya apa? Kilo ya ini Kalau rekan Al-Fatihah nikah punya guna. Berapa nasi katanya, boleh nasi. Boleh. Nasi. Ini kafe. Pon. Satu biar gitu. Di awal pembukaan tadi dijelaskan ada pertanyaan bagaimana cara membuka rezeki, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Nah, bagaimana caranya kita mengimplementasikan atau mengamalkan Fatihah ini agar rezeki kita terbuka dan bisa mudah untuk mendapatkannya. Harus bagaimana dengan Fatihah ini? Itu aja yang saya tanyakan, mudah-mudahan manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah neka pertanyaan nah dua pada seatanya asbabun nusul Fatihah, tentang Allah ingin, artinya citra, artinya dipuji. Itu ada pertanyaan tentang implementasi Al-Fatihah untuk membuka rezeki. Tuh. Begini, asbabun nusulnya Al-Fatihah ini sebenarnya memang Allah ini mengajarkan kita, menyampaikan ke Rasulnya untuk menyampaikan bahwa Allah ini begini. Bukan Allah ingin dipuji, bukan Allah ingin dibangga-banggakan atau dibesar-besarkan, bukan. Allah tidak menginginkan apa-apa. Pelajaran di situ ada hikayah, itu turunnya surat Al-Fatihah ke Kanjeng Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad ini sangat menggigil, tidak kuat.
untuk menerima ayat surat Al-Fatihah ini. Tidak kuat. Menggigil. Artinya tidak mempunyai daya dan kekuatan turunnya Al-Fatihah ini. Sebenarnya turunnya Al-Fatihah ini, mohon maaf karena ini masuk ke ranah hakikat. Jadi Allah dengan makhluk ini makhluk supaya ubudiyah. Nah, makanya kita mengertikan ubudiyah ini penghambaan. Iya karena butuh penghambaan ini. Wa iya karena stain. Di situ. Jadi Allah dengan suratul Fatihah ini mengajarkan kita, bukan Allah ingin pencitraan, bukan. Mengajarkan kita sehingga makhluknya berupa manusia ini juga jin mengetahui tentang Robnya. Sehingga ada alhamdulillah al-ma'rifat ini supaya ma'rifat mengetahui hakikatnya, ini mengetahui tentang Robnya, mengenal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bukan di situ hakikatnya. Hakikatnya untuk mengetahui saya. Liya'rifuni. Saya menciptakan alam semesta, saya menciptakan manusia, jin, semua di Al-Quran illa liya'budun. Supaya menyembah penghambaan. Tapi liya'rifuni. Untuk mengenalku. Nah, di situ sehingga Allah membeberkan tentang Robnya, tentang sifatnya, datnya, tentang semuanya. Di situ Rabbil Alamin, itu datnya Allah. Sifatnya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ubudiyahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ. Jadi bukan, mohon maaf, jangan diartikan asbabun nusulnya Al-Fatihah itu pencitraan, bukan. Tapi untuk menurunkan ilmu bagaimana ma'rifatullah. Bagaimana ma'rifatun nafs. Sehingga kita mengenal diri, mengenal Robnya. Makanya di surat Al-Fatihah ayat ke-7 waladdallin. Nah, itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sekedar keilmuan. Tapi Allah tetap tidak membutuhkan apa-apa. Jadi Rabbul Alamin di sini, Robnya alam semesta seisinya ini tidak membutuhkan, tidak ingin pencitraan, tidak ingin dipuja, bagaimana. Semua ini pujaan dan pujian ini lewat makhluknya. Tapi yang menggerakkan semua ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kembalinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita harus paham di situ. Sehingga sampian ma'rifatullah itu ya mohon maaf karena kadang ma'rifatullah ini ada yang kesasar juga. Dolim ada. Tapi ma'rifatullahnya ini mengenal diri dengan keilmuan yang pas. Keilmuan syariat hakikat yang oke. Insya Allah ma'rifatullahnya oke. Di situ. Nah, maka pelajaran tentang surat Al-Fatihah yang dikatakan Ummul Kitab ini kumpulan dari Al-Quran 30 juz ini dikumpulkan di sini karena
Ummul Kitab. Semua juz yang ada di Al-Quran ada di Al-Fatihah. Baik segi uluhiyah, baik segi rububiyah, baik segi sifat-sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, itu ada di Fatihah. Kalau dijelaskan seperti itu. Tapi mohon maaf, ini keilmuan, artinya kadang ilmu ini ada yang menerangkan begini. Memang ada karena alam semesta ini berbeda-beda, bermacam-macam. Allah menciptakan alam semesta seisinya ini bermacam-macam. Makanya visitati ayamin ini dalam jangka 6 hari ini berproses bermacam-macam. Apalagi ilmunya 1-2 orang, semuanya ini tetap beda. Sifatnya beda, ilmunya beda, warna kulitnya beda. Kemarin itu yang diterangkan gennya juga beda. Karena sudah mengarah ke kudrat dan iradatnya Allah. Di situ. Jadi kudrat dan iradatnya Allah itu tidak terbatas. Kalau kudrat dan iradat sifat ma'ani ke kita ini terbatas. Saya bisa mengangkat ini terbatas. Saya iradat ingin minum kopi terbatas. Tapi kudrat dan iradatnya Allah itu tidak terbatas. Maka kita sebagai makhluk manusia yang sempurna, monggo ubudiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ mintanya sampean. Nah, katanya Pak Nasib tadi, bagaimana mengimplementasikan Al-Fatihah di situ untuk melancarkan rezeki, untuk mendapat rezeki banyak. Di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita penghambaan, makom ubudiyah. Kalau kita makomnya makom hanya kerja terus, ya mohon maaf, memang dunia ini mohon maaf ini ada yang kaya dengan kerjanya, tapi kadang tidak tentram. Nah, di situ perlunya makom ubudiyah. Jadi aplikasinya kita hidup di alam semesta ini, monggo ayo ubudiyah dulu. Kan banyak, kalau orang Cina, kalau orang Kristen, kalau orang tidak Islam kok kaya-kaya. Ada yang mengatakan begitu. Kayanya kok berlimpah ganda. Dan kekayaan ini kalau dipandang dengan materi, ya tidak selesai-selesai. Gitu. Kalau kita ini memandangnya jangan mandang ke materi. Kalau kita seorang muslim yang beriman, kita jangan hanya memandang, ini kaya, banyak mobilnya. Monggo nggak apa-apa, bagus. Tapi itu materi. Tapi non materinya, mohon maaf ini. Kadang orang kaya, ya banyak memang punya anak, ya mohon maaf. Mengikuti sarjana aja tidak selesai. Ada teman saya ada kaya di kampus timur itu, sarjana belum. Ada seperti itu. Ada orang ya sedikit, pokoknya sedikit ada. Itu sudah kudrat dan iradatnya Allah. Tapi untuk mengamalkan, nah ini yang perlu kita sampean ingat. Untuk mengamalkan supaya kita ini banyak rezekinya barokah, lancar, monggo pahami surat Al-Fatihah ini. Baca yang banyak.
dulu, mohon maaf dulu kalau saya dulu minta ijazahnya pada almarhum Yai ini, minta ijazah Al-Fatihah ini, cara mengamalkan ini bergandengan dengan surat Al-Ikhlas. Kalau ingin kaya tanpa kerja, insya Allah bisa. Kalau kiai-kiai mumpuni, punya pondok besar, punya ini. Mohon maaf, kiai saya dulu punya anak yatim sekitar 300. Santrinya diberi makan semua, padahal tidak kerja. Dari mana itu? Nah, di sini perlunya kita mengamalkan surat Fatihah. Di sini ada yang mengamalkan 7 hari berpuasa 7 hari. Bacanya surat Al-Fatihah ini tahajud atau surat hajat ini bacanya 313 per malam 7 hari. Dengan puasa 7 hari mulai dari hari Selasa. Itu ijazah dulu. Ada memakai ingin bertemu dengan khodamnya suratul Fatihah atau surat Al-Ikhlas ini 1 tahun. Caranya ini belum terlaksana saya ini karena berat. Memakai satu tempat, baju satu, ini satu, semuanya satu, sejadah satu. Tempat ini tidak boleh dimasuki orang lain, harus dimasuki sampean aja. Satu jadah, sejadahnya satu itu aja. Sholat di situ, wiritan di situ. 313 hari, 1 tahun. Itu minta pada Allah bacanya Al-Fatihah 313. Kalau bisa insya Allah, kalau bisa ini insya Allah uang ini datang. Di bawah sajadah insya Allah ada uang. Ini dulu saya diterangkan seperti itu. Ijazahnya mintanya seperti itu. Tapi saya mohon maaf sehari-hari sedetik atau sewaktu-waktu duhur asar itu saya tidak melepaskan untuk membaca surat Al-Fatihah. Walaupun 1 kali, 2 kali, 3 kali. Alhamdulillah rezeki itu datang. Walaupunlah sedikit-sedikit kan barokah. Ada sisanya, anak alhamdulillah bisa sekolah, bisa ngaji, bisa begini, alhamdulillah. Tuh nanti sampean kalau punya keluarga, punya anak, ini nanti berpikirnya ke sana. Kalau saya dulu waktu mudanya di pondok pesantren, jalan ke orang-orang sakti, ingin kesaktian, ingin karomah, ingin ilmu angkat jungjung, kebal, semuanya dulu. Jalan memang dicari. Tapi sekarang punya anak, punya istri. Ini yang kekal bacaannya dengan wiritan ini Al-Fatihah dengan suratul Al-Ikhlas. Karena di situ ada cahaya kekayaan. Ada manfaatnya, ada barokahnya, pokoknya ada semua di situ. Mohon maaf, saya kalau dimintai tolong sama orang-orang sakit, artinya baik sakit dohir, batin, apa aja. Pertama ini Fatihah. Minta pada Allah dengan Fatihah. Itu insya Allah. Sampean kalau mampu, insya Allah. Kalau sampean mampu dengan Fatihah, mengobati orang gila atau orang kesurupan, bisa bicara nanti dengan yang ada di dalam tubuh itu. Kalau bisa Fatihahnya. Jadi makanya kita ayo monggo pahami Fatihah itu. Baca Fatihah itu. Jadi jawaban saya
kalau ingin lancar rezeki, lancar usaha, ayo perbanyak Fatihah. Kalau sampean tidak bisa untuk membaca Fatihah 1000 kali atau 313 kali atau 100 kali atau 21 kali, 41 kali, monggo bacalah. Paling tidak kita diam sebentar, ingat sama Allah, Al-Fatihah. Insya Allah ada hasilnya, insya Allah ada manfaatnya. Insya Allah Fatihah itu, karena Fatihah itu Al-Fatihatu ma qori al-atta. Di tafsir Al-Fatihah ada di sini. Kalau dimaknai maknawi atau istilahnya itu seperti tadi, dengan alnya aja sudah merambat kemana-mana, apalagi alhamdulillahnya. Dengan alhamdulillah ini Muhammad Rasulullah lah, Muhammad Rasulullah ini panjang. Nah di situ, ayo kita sebagai orang Muslim yang beriman, karena berimannya ini jangan diada-ada, tumbuh dalam hatinya, zauknya monggo ayo kembangkan, zauknya. Ayo kita belajar, saling-saling belajar, tapi jangan mencemooh. Jangan memusuhi, nggak boleh. Karena di alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Baik dalam hudus alal hudus, qadim alal qadim, qadim alal hudus, hudus alal qadim. Nah, di situ. Nah, ini mohon maaf, ini keilmuan. Karena dengan titiknya ba ini bi kana ma kana bi yakunu ma yakun. Semua tetap kudratnya Allah. Dengan titiknya ba ini ada. Karena huruf alif sampai ya, alam semesta ini adanya titik ini. Monggo sampean kalau sampean melihat ini, pasti titik dulu. Kalau nggak ada titiknya nggak bisa. Ini dari sumber alam semesta ini dengan ba makana bikana makana biyakunu mayakun. Nah, kalau sampean ingin rezeki banyak, ayo monggo perbanyak baca Fatihah. Kalau bisa karena sampean sudah ngaji, pahami. Biar zauknya sampean, sirnya sampean, goibnya sampean, batinnya sampean menghadap ke ilahi Rabbul alamin. Itu caranya. Ya caranya dengan keilmuan. Monggo ngaji sampean pada orang yang mengerti tentang itu. Kalau sampean nggak ngaji, ya ngawur, nggak bisa. Jadi silnya ini nyambung. Oh sampean ngaji ke saya ngaji ke kiai ini, saya terus. Silnya nyambung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perlunya kita ngaji di situ. Kadang ada orang ngaji ke goib, ada. Kadang orang ini ngaji ke embahnya yang sudah wafat, ada. Percaya. Karena sudah kudrat dan iradatnya. Percaya. Monggo, kalau ada pertanyaan lagi, monggo. Tore Pak. Tore, Noel. Tore, bada. Pon. Oke, pon neka ada pertanyaan boleh. Kalau ada kekurangan karena ini keilmuan, keterbatasannya ilmu, karena wa ma utitum minal ilmi illa qalila di situ, mohon maaf. Kalau ada nanti pertanyaan di luar ini, monggo nggak apa-apa, nanti saya akan jawab. Nanti jawabnya malam Kamis lagi. Karena saya pun harus ya manusia biasa, ada kekurangannya, ada khilafnya. Saya membuka kitab, membuka Al-Quran, membuka guru waskito ini.
kita bisa berguru. Itu. Ya belajar ke orang yang bisa. Bagaimana caranya belajar ke waskito itu? Kita belajar. Saya dulu belajarnya, mohon maaf, mencari, nggak seperti sampian ini. Sekarang ya dihampiri saya, sampian bisa baca apa ilmunya. Kalau saya dulu mencari orang yang apa, yang ngerti tasawuf, orang yang ngerti ilmu karomah, ilmu yang ngerti ilmu hikmah. Itu karomah di situ ada tingkatannya. Tingkatan 1, 2 sampai 11. Hikmah pun begitu. Jadi kun kata Allah, fayakun kata Muhammad Rasulullah rabbukum kata Jibril itu ilmu hikmah. Tuh di situ. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada